my YouTube channel. Di video kali ini saya akan membahas tentang pemuda yang menginspirasi di Provinsi Bangka Belitung. Ya, dimana dengan prestasinya dia dapat menginspirasi semua orang, yang dimana di bidang sebagai seorang dancer. Selain dancer, dia adalah koreografer dancer profesional di Bangka Belitung. Dan dia juga sebagai MUA hits yang dapat melukis wajah teman-teman menjadi cantik ataupun rupawan segala macam hal. Maka dari itu tetap selalu kasih subscribe buat saya, serta like serta komen sebanyaknya, karena video ini akan bermanfaat buat teman-teman yang akan selalu menginspirasi dengan prestasi yang pasti no peres. Buat teman-teman, ayo kasih subscribe, like serta komen sebanyaknya. Halo guys, jangan lupa di subscribe, like, comment, and share karena semua itu gratis. Tonton sampai habis. Nah, ini dianya adalah yang pemuda yang selalu menginspirasi dengan prestasinya. Saya mau tolong kenalin kepada subscriber saya, sebagai penonton yang hits yang ada di depan sana. Silakan perkenalan diri dulu. Halo, perkenalkan nama saya Padri. Kebetulan sekarang ini saya stay-nya di Pangkal Pinang, cuma aslinya di Kelapa, Kecamatan Kelapa, Kabupaten Bangka Barat. Karena memang aktivitas saya banyak di Kota Pangkal Pinang, ya lebih banyaknya tinggal di Kota Pangkal Pinang. Oh, kenapa bisa tinggal di Kota Pangkal Pinang? Pertama sih karena pendidikan ya, karena karena saya lagi akhir-akhir ini lagi memang sibuk di skripsi. Selain itu juga memang sibuk makeup artist juga, dan koreografer lomba-lomba juga, dan guru di salah satu SD juga. Oh, guru di salah satu SD. Nah, kita doain juga si Padri semoga sepinya dilancarkan. Ya, buat teman-teman saya yang kuliah, pemuda ini selalu berprestasi. Bukan prestasi sebagai, bukan hanya sekedar akademik aja, tapi akademik benar. Nah, buat teman-teman, ayo prestasinya ditingkatkan lagi. Nah, kan saya tahu si Padri ini selalu memenangkan beberapa FLS 2N, FLS 2N, dan selalu tampil di berbagai acara. Karena kenapa sih si Padri ini bisa tampil di acara segala macam? Si Padri ini di komunitas apa sih kesibukannya? Ya, pada awalnya itu saya belum pernah sama sekali nari, karena memang mengikuti acara pageant, yaitu Duta Pemuda Indonesia. Kan di situ kan kita memang harus wajib gitu, harus menampilkan karya seni tari untuk ke tingkat nasionalnya. Jadi memang saya diajarkan belajar nari. Nah, ketika saya mendengarkan musik tarian tersebut, saya jadi suka. Diajaklah salah satu teman saya dari Sanggar Gong Production untuk bergabung di Sanggar Gong Production. Setelah itu, dengan berjalannya waktu, saya belajar dari benar-benar dari nol loh. Bukan ada basicnya, tapi memang saya belajarnya dari Gong Production itu dari nol. Itu pas kamu udah di Pangkal Pinang kuliah? Iya, udah di Pangkal Pinang di tahun 2015. Kalau masa-masa sekolah SD, SMP, SMA itu punya bakat nggak sebelumnya? Karena memang awal itu saya kan tinggalnya di daerah nih, daerah kampung kan, mungkin saya juga nggak tahu bakat saya itu apa gitu kan, karena kan di sana itu susah untuk menyalurkan bakat, terutama kalau di Pangkal Pinang saya lihat itu enak, tergantung anaknya aja gitu. Kalau di daerah saya mau nari nggak ada tempatnya, mau paling olahraga cuma olahraga atletik, karena dari SD sampai SMA saya atletik. Oh, atletik. Tuh, atletik ternyata dia. Atletik apa kemarin? Voli. Iya, bola voli. Tuh, buat teman-teman, seorang dari kampung dia ke Pangkal Pinang tujuannya untuk kuliah, tetapi dia mengikuti berbagai kegiatan, dan alhamdulillah dengan beberapa kegiatan dia ikuti, dia terinspirasi lah dengan kegiatan itu, tergabunglah di dalam bidang komunitas yang memang harus mewajibkan untuk menari waktu itu ya? Iya, memang wajib menari. Tetapi dengan keinginannya dia, suka tadi, maka langsung terjun di dunia itu. Nah, saya mau dengar cerita si Padri. Tadi kan udah diceritain sedikit, pengen cerita dari sampai Padri menjadi seorang koreografer. Yang perlu diketahui, dia pernah menjadi koreografer di
TMI ya? Ya, Parade Taman Taman Mini Indonesia Indah. Kalau saya mau dengar ceritanya Padri pada saat mengajarkan FLS 2M, kemudian sampai menjadi koreografer, saya ingin cerita seperti itu. Kalau dicerita sebenarnya panjang, karena kan banyak hal juga rintangan, karena untuk belajar, untuk mendapatkan hasil yang besar itu nggak mudah gitu, prosesnya itu panjang sekali. Semenjak saya menginjak di dunia seni tari, awalnya memberanikan diri untuk mengajarkan salah satu SD sama teman saya itu kan. Mau tahu nggak temannya itu siapa? Iya. Iya. Iya benar. Di SD 62 Pangkal Pinang ya. SD 62 Pangkal Pinang. Kita bergabung ide, kerjasama yang baik, dan alhamdulillah langsung juara 1 di UPT ya. Juara 3 di UPT, juara 3. Juara 3 ya. Kecamatan. Di tingkat kecamatan, kalau Pangkal Pinang kan UPT. Nah, terus masuklah ke kabupaten, kota Pangkal Pinang. Kita kerja keras keras banget. Iya bener, karena yang lawan kita itu senior kita. Senior banget. Punya ketua sanggar. Jadi bener. kita mau nggak mau, kalaupun kalah nggak apa-apa, karena kita kan masih belajar, terus belajar kan, dan nggak nyangkanya kita itu bisa mewakili kota Pangkal Pinang ke tingkat provinsi. Dan alhamdulillah di tingkat provinsinya juara 3 ya. Kalau teman-teman tahu, hal yang kami lakukan Padri adalah selalu menjaga kepercayaan dari orang yang sudah memberikan kepercayaan ke kami. Karena ibaratnya orang bayar ke kami, berarti dengan bayaran itu kami bisa memberikan yang terbaik buat orang yang pengen diajarkan. Kami ingat itu pas itu kan baru banget di dunia seni. Iya, baru banget. Tahun 2000 berapa itu? Awal 2016 2016. Soalnya kan pada awal itu kan saya kan kamu kan diajak sama ketua sanggar kan belum mau kan? Belum mau. Aku belum mau. Cuma saya yang menawarkan diri untuk memberanikan diri mengajarkan. Lalu saya ajak kerjasama sama Hakim. Ya Allah, kemarin itu aduh bisa atau enggak, kan kami belum pernah sama sekali ngajar. Belum pernah sama kali ngajar segala macem, dan tapi pun hasil untuk budgetnya sih sebenarnya nggak seberapa ya, nggak seberapa banget, nggak sebanding. Kalau dipikir uang bensin dia sama kita itu nggak sebanding, karena kan memang harus setiap hari ngejatin anak-anaknya, karena kita ngajar juga dari nol anak-anaknya, dari yang nggak tahu dan alhamdulillah bisa tahu. Dan alhamdulillah anak-anak yang kita ajarkan itu sampai sekarang pun mereka masih ingat sama kita. Karena mereka sangat senang sekali. Karena kami alhamdulillah dengan kesenangan mereka kami makin semangat. Walaupun banyak problematika, tapi permasalahan yang kami hadapi itulah ibaratnya kepuasan pribadi kita. Benar. Karena hal yang kami lakuin di sana itu selain dengan anak-anak, itu kerja keras kami yang kepuasan pribadi tentang karya yang telah kita hasilkan. Iya benar. Nah, untuk tahun selanjutnya kita udah nggak kerjasama lagi, bukan dalam arti kita ada masalah, tapi kita memang mau mandiri, mau belajar masing-masing lebih dulu. Karena ada beberapa kesibukan yang membuat kami tidak bersama. Tetapi bukan berarti kami putus komunikasi. Kita tetap berkomunikasi. Kita tetap ngajar di sekolah ini, saya ngajar di sekolah ini, tetap ide-idenya tetap digabung segala macam hal. Karena kebetulan si Padri ini juga satu komunitas dengan saya, itu Sanggar Gong Production sama Vici Dance. Ya, karena dengan satu komunitas bukan hanya bukan hanya di komunitas kami itu kami memberitahu berbagai ide apa sih yang akan kami garap ke depannya, termasuk si Padri juga teman saya. Nah, selanjutnya si Padri, kira-kira nih ada nggak sih permasalahan kamu pada saat ngajar? Kira-kira masalah dari sekolahnya, keluarga, segala macam, ada nggak? Sebenarnya sih kan karena memang dunia persaingan ya, bisa dikatakan dunia persaingan. Teman kita kan banyak juga teman-teman di sini. Terkadang ya memang teman, tapi di balik itu ada juga teman yang gimana gitu. Misalkan memang ingin menjatuhkan kita di bidang FLS 2N di seni tari. Nah, selama proses saya mengajar sampai tahun ini pun masih banyak yang pro kontra sama saya juga. Mungkin karena mereka
melihat saya itu hasil dari saya itu nggak tahu lah ya kayak gimana ya, masih sampai pun ya miscommunication. Ibaratnya orang di depannya gini, ya, hai Padri segala macam, tapi di belakang ya. Padahal niat Padri kan kita belajar sama-sama. Iya benar. Siapapun kadang Padri yang mau sharing ke Padri, ya saya terima. Malahan saya menawarkan diri. Kamu bawa tarian apa? Kayak gini kan? Lebih baik kayak gini-gini. Coba aja gini. Kayak gitu sih biasanya. Cuma ya karena ada problem, kita kan masing-masing mau menang. Iya. Tapi menurut saya sih menang atau kalah itu hal yang biasa. Cuma kasihlah yang terbaik dulu. Menang itu bonus menurut saya gitu. Iya benar-benar. Dan ilmu juga nggak pernah akan habis apa yang kita bagikan. Benar. Benar-benar. Sampai sekarang pun rintangan yang Padri dapat itu sangat luar biasa. Terakhir saya kan mengajar di SMK M1 Pangkal Pinang. Banyak yang menjatuhkan Padri karena kan saya pertama kan mereka juara di Kota Pangkal Pinang. Katanya apa? Dari sekolah SMK lain ada yang bilang, sampai kedengaran Padri juga di grup Padri juga sama anak-anak, kita itu katanya main dukun kayak gitu. Main dukun, oh ya Allah, masih jamunya kayak gitu ya. Padahal ya saya bilang sama anak sabar aja, nanti mereka bakal tahu kok yang mana benar-benar bagus. Kita buktikan aja di provinsi kalau memang kita layak di provinsi. Dan akhirnya terbukti kita di provinsi bisa menjuarai satu tingkat level 2N SMK, dan tahun ini kita akan berangkat ke nasionalnya. Wih, di mana nasionalnya? Kemarin Jogja, tapi ada ganti lagi nggak tahu. Jadi sampai sekarang belum ada info karena kan lagi pandemi corona juga. Buat teman-teman tuh banyak sekali suka dukanya menjadi koreografer, tantangan segala macam, ibaratnya itu persaingan lah. Tapi tergantung dari kitanya menyikapi seperti apa. Yang penting kalau kita lagi ngajar anak-anak, ya udah kita fokus ke anak benar. Masalah di luar segala macam ya udahlah masa bodoh. Yang penting kita bisa menampilkan karya terbaik segala macam dan bisa membanggakan anak-anaknya itu. Benar, selain kita, karena yang kita ajarkan itu mereka bekerja keras, latihan, belum dimarah-marahin sama koreografernya, segala macem. Nah, senangnya Padri nih di dunia koreografernya apa? Senang, karena mungkin prestasi Padri paling tinggi di dunia koreografer, mengajarkan waktu pertukaran pelajar. Jadi mengajarkan koreografer 5 negara kan, Malaysia, Singapura, India, duanya saya lupa deh, gabungkan mereka ke Indonesia kan, kebetulan di Bangka Belitung juga. Jadi saya dipercaya untuk mengajarkan koreografer untuk mereka juga. Dan memang karena saya juga masih fasih bahasa Inggrisnya, jadi bahasa Inggrisnya ya pasti juga ngobrolnya. yes, no. Terkadang kan masih karena rame juga kan, jadi perlu komunikasi juga. Untungnya juga kan ada orang Malaysia juga bantu Padri, karena untungnya mereka juga ngerti gitu, nggak nakal-nakal gitu kan. Kebanyakan yang nari apalagi cowok nih, iya benar-benar, pasti dia nggak mau nari gitu kan. Dikasih koreo pasti males di koreo. Tapi mereka bahkan dari negara luar, mereka itu sangat bangga dikasih dengan tarian-tarian khas Indonesia, apalagi khususnya Bangka Belitung kemarin. Jadi itu yang menurut saya pengalaman yang yang terbaik deh. Kalau untuk yang lainnya ada juga kayak parade tari Indonesia, tari anak Indonesia juga, terus kita ke Medan juga nari keluar sama Sanggar Gong Production juga. Kalau misalkan yang lucu-lucunya sih di bidang seni tari ini sebenarnya banyak ya, karena yang pertama Padri ini banyak dapat teman yang gokil-gokil lah, yang banyak ide lah. Contohnya aja misalkan ada kain kadang ya dibuat inilah ala-ala pageant lah. Jadi kita itu ada masalah pun. Ada nggak sih keluh kesahnya kamu pada saat menjadi koreografer itu, pada saat kamu mengajarkan anak-anak segala macam? Sebenarnya kalau keluh kesahnya banyak ya, apalagi menghadapi namanya anak-anak. Jadi enak kalau kita menemukan anak yang udah ada basic gitu, udah lentur gitu badannya. Kalaupun bisa kita dapatnya memang
kalau bahasa Bangka keras mangkeng. Kalau yang bodrek-bodrek itu ada nggak sih? Ah? Yang bodrek-bodrek itu? Jadi kalau untuk lomba sih, Padri biasanya seleksi dulu kalau untuk SD kan 3, kalau SMP kan 5, kalau SMA-nya 2, SMK-nya 5 kan. Jadi memang harus diseleksi dulu. Jadi ada berapa anak saya seleksi Padri itu untuk karena cuma sehari. Jadi basic Padriku cari itu di situ yang benar-benar keinginan mereka itu kuat untuk belajar. Terus yang kedua, hafalan mereka lebih cepat. Kalaupun untuk yang lentur atau tidaknya itu menyesuaikan aja, itu harus kerja keras Padri gitu. Jadi ada juga kisah Padri yang ngajar sambil nangis. Jadi anaknya itu dibilang dia denger tapi enggak denger, bahasa Bangka kan denger. Jadi aduh gimana nih caranya, agak pusing, didiemin tetap main, dibilang marah. Jadi aduh, itu tantangan terbesar banget. Iya, tantangan yang terbesar karena Padri itu orangnya kan kalau misalkan memang untuk ngajar nggak pernah untuk kekerasan apalagi teriak-teriak, kecuali memang benar-benar amarah Padri itu keluar, baru Padri pun teriak diam terus. Benar, kebanyakan anak nggak fokus kan. Iya, jadi makanya setiap Padri ngajar itu Padri nggak mau kalau tempatnya terlalu ramai, apalagi kan ditonton sama anak lain, karena mereka nggak bakal fokus. Bener-bener. Gitu. Aku ingat, padahal kan aku udah milih nih, misalnya dari 30 orang, aku bakal milih 5 orang. Tetapi 5 ini adalah yang terbaik, tapi ada aja kekurangan mereka. Padahal mereka mereka udah pinter segala macam, cepet tanggap. Tapi kok pada saat 5 ini, ya Allah. Jadi 5 ini masih ada tantangan dari mereka. Ibaratnya kita lihat ini bagus, contohnya ada kelemahan ini. Tetapi yang perlu teman-teman ketahui, teman-teman yang mempunyai kelemahan inilah yang akan menjadi kekuatan besar dari beberapa orang di sini. Karena ibaratnya yang kita marah yang satu, ibaratnya kita akan tegur yang satu, tapi yang 4 ini bakal dengar. Mereka jangan sampai mengalami kesalahan yang sama segala macam. Itu sih asik banget sih kalau ngajar itu segala macam, karena kenyamanan kita terhadap anak-anak, kemudian kepuasan pribadi kita, kemudian tantangan kita untuk menyesalkan tariannya gitu. Pernah nggak sih Pat, misalnya sebentar lagi lomba nih, tapi waktunya masih sedikit dan tarian kamu belum selesai, ada nggak? Dan apa sih yang harus kamu lakuin? Sebenarnya apa ya, dikatakan pernah, cuma memang harus menggunakan ekstra yang lebih keras, karena semenjak Padri ngajar dari awal sampai akhir, dan alhamdulillah tarian pun selesai dan bisa dikatakan bagus lah untuk tampil gitu, cocok untuk tampil. Ibarat kalaupun waktu dalam 1 minggu, Padri itu setiap ngajar harus ada target gitu. Waktu dikasih hanya 1 minggu untuk mengajar, untuk menjelang lombanya kan. Jadi Padri itu punya target, misalkan 3 hari ini Padri sudah selesai gerakannya. Besok hari keempatnya itu kan musiknya baru jadi nih, misalkan musik hari ini jadi, harus full setidaknya setengah udah menggunakan musik, dan hari esoknya udah selesai gitu. Dan selanjutnya hari terakhirnya itu baru ngepur menyelesaikan tarian, merapikannya. Iya, benar gitu. Kita harus mengefisiensi waktu kan. Misalnya habis dikasih waktu 1 minggu misalnya tarian, 3 hari sekian gue harus ngatur menghafal gerakan gerakan gini, gue harus merapikan, dan terakhir kalian harus perform yang terbaik segala macam. Kalau ada step itu paling tidak kan nggak mungkin kita ngeporkan anak itu jadi bagus, setidaknya mereka hafal dulu rapi untuk pentasannya. Kalau biasanya latihan itu sehari itu berapa jam sih untuk anak-anak biasa? Tergantung sih. Kalau Padri itu tergantung, misalkan memang menyesuaikan waktu kamu lah ya. Iya, menyesuaikan. Karena kan dan alhamdulillah job pun lancar kemarin.